Selamat datang di GNTV, media edukasi dan sosialisasi hukum bersama firma hukum Garuda Nusantara. Kami akan memberikan pencerahan dan pemahaman pasal-pasal dalam hukum pidana maupun hukum perdata, serta implementasinya di tengah masyarakat. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten GNTV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan ulasan-ulasan hukum yang menarik. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Hotman Paris berdalil, Irjen Teddy bebas, kupas Undang-Undang Narkotika edisi kedua. Dalam edisi yang lalu, kami telah mengupas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami juga telah mengurai tentang pasal 114 yang berbunyi, setiap orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara, bahkan menukar, menyerahkan narkotika golongan 1 akan memperoleh pidana seumur hidup atau 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan jumlah denda 1 miliar hingga 10 miliar. Dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta, paling banyak 8 miliar rupiah. Dari kedua pasal ini, perbedaan penerapannya sebagai berikut. Pasal 112 ditujukan kepada setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika. Sedangkan pasal 114 ditujukan untuk setiap orang yang secara melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara. Atau pasal 112 berlaku untuk setiap orang yang memiliki dan menguasai narkotika tetapi tidak melakukan transaksi menjual atau membeli atau mengantar dan menjadi perantara. Sebaliknya, pasal 114 ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan peredaran narkotika, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dan menukar narkotika. Intisari dari pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengingatkan kita supaya menjauhkan diri dari hal-hal tentang narkotika dan jangan pernah berhubungan dengan narkotika, baik menyangkut memiliki, menguasai, menjual untuk mendapatkan keuntungan, membeli untuk digunakan, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan, karena setiap orang yang melakukan perbuatan yang masuk dalam unsur pasal 112 dan pasal 114 akan mendapatkan hukuman yang berat. Ingat, narkotika menawarkan sedikit keuntungan dan kenikmatan sesaat, tetapi keuntungan dan kenikmatan itulah yang akan merusak kehidupan kita untuk seumur hidup. Ketahuilah, narkotika tidak akan memandang kita siapa, baik orang kaya ataupun miskin, baik pejabat maupun rakyat kecil.
Jika sudah berurusan dengan narkotika, maka hanya menunggu waktu untuk melihat kehancuran hidup Anda. Ayo, jauhkanlah dirimu dari narkotika sebelum kehidupanmu hancur dan berantakan. Pada edisi yang lalu, kami menggunakan kasus Irjen Teddy Minahasa sebagai contoh penerapan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Narkotika, karena pasal ini berpotensi digunakan oleh penyidik untuk menjerat Irjen Teddy Minahasa di pengadilan nanti. Dalam hal ini, apakah dengan menggunakan jasa pengacara sekelas Hotman Paris, maka Irjen Teddy Minahasa bisa dilepaskan dari jeratan hukum? Pada edisi yang lalu, kami juga telah menguraikan bahwa setelah menggunakan jasa pengacara Hotman Paris, lalu Irjen Teddy Minahasa mencabut semua keterangannya di BAP pertama dan membuat BAP baru. Dalam hukum acara pidana, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tersangka untuk mencabut keterangan jika sekiranya merasa keterangan di BAP tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, atau keterangan dalam BAP dituangkan dalam keadaan tekanan. Tetapi ingat, jejak keterangan dalam berita acara yang dicabut juga akan dikirim ke pengadilan, dan keterangan yang dicabut itu akan tetap menjadi pertimbangan hakim untuk membuka tabir kebenaran dalam perkara. Kasus Irjen Teddy Minahasa dimulai dari penangkapan narkotika sebanyak 41 kg oleh AKBP Dodi, Kapolres Bukit Tinggi. Lalu Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumatera Barat memerintahkan AKBP Dodi untuk mengamankan 5 kg. Sisanya narkotika sebanyak 35 kg dimusnahkan. Tetapi untuk menutupi 5 kg yang diamankan berdasarkan perintah Irjen Teddy pada saat acara pemusnahan barang bukti hasil tangkapan narkotika, digantikan dengan tawas sebanyak 5 kg. Dalam perjalanannya, Polda Metro Jaya membongkar sindikat peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Seorang laki-laki yang bernama Arif ditangkap dan seorang wanita bernama Linda ditangkap. Kenyataannya, Linda dan Arif memiliki hubungan dengan AKBP Dodi dan Irjen Teddy Minahasa, karena Irjen Teddy Minahasa menerima hasil penjualan narkotika sebesar 300 juta rupiah. Ketika pengacara Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, berdalil, kliennya Irjen Teddy Minahasa tidak pernah melihat narkotika yang dijual. Kliennya Irjen Teddy Minahasa sudah memerintahkan tarik semua barang bukti narkotika. Hotman Paris juga berdalil, WA yang dikirimkan kliennya Irjen Teddy Minahasa ke AKBP Dodi hanya bercanda belaka. Rasa-rasanya kurang pas atau terlalu bersandiwara dalil yang dikemukakan oleh pengacara Irjen Teddy Minahasa dalam perkara ini. Andaikan dalil ini akan dibawa pengacara Irjen Teddy Minahasa ke pengadilan, sudah pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau Irjen Teddy tidak terlibat, mengapa Irjen Teddy menerima hasil penjualan narkotika sebanyak 300 juta rupiah? Siapa yang mengenalkan AKBP Dodi dengan Linda? Siapa yang memerintahkan mengamankan 5 kg sabu-sabu? Siapa yang menyuruh gantikan 5 kg sabu dengan tawas? Lalu semuanya akan terbuka, dan sangat dipastikan Irjen Teddy Minahasa tidak akan terlepas dari jeratan hukuman. Dan ingat, bayangkanlah olehmu seorang jenderal bintang 2 yang memperjuangkan cita-cita, mempertahankan karir, serta menjaga reputasi sedaya upaya, menghabiskan banyak dana dan tenaga.
mendapat kedudukan yang mentereng jenderal berbintang 2 dengan semua penghormatan yang dimiliki, hancur seketika, meringkuk dalam tahanan karena godaan narkotika. Walaupun dia bukan pemakai narkotika, tetapi keuntungan dalam bisnis narkotika juga sangat besar, menjanjikan kekayaan sekaligus berisiko kehancuran kehidupan. Untuk itu, jangan coba-coba berurusan dengan narkotika. Jika kamu menyayangi dirimu dan kamu menyayangi orang-orang yang mencintaimu, jauhilah narkotika.